Adam ya Mawjud. Ya Allah. Coba kita lihat pandangannya. Pandangannya tajam gitu ya. Terus gitu. Terus matanya lirik-lirik gitu kan teman-teman. Lirik-lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Jadi teman-teman ya, mereka ini ya selalu ketika berceramah, mereka yang disampaikan adalah dongeng-dongeng khurafat. Jadi bukan oknum ini teman-teman ya. Kalau dikumpulkan mungkin bisa satu pulau ya. Di sini kenapa banyak sekali yaitu dongeng-dongeng khurafat dari kalangan Habib Ba'alawi. Kalau kita katakan itu oknum, tapi ini jumlahnya makin banyak. Dan bahkan mayoritas Habib, mereka itu kalau berceramah isinya hanya dongeng khurafat. Apalagi kalau mereka itu memperingati haul, ya misal memperingati haul yaitu Habib Munzir. Jadi mereka itu ketika memperingati haul Habib Munzir, mereka akan mengisahkan masa kehidupan Habib Munzir, bahwasanya Habib Munzir ini adalah waliullah. Dan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya mereka akan sampaikan. Jadi apa tujuannya teman-teman? Tujuannya hanya untuk ya mempromosikan ataupun meninggi-ninggikan Habib tersebut yang dihauli gitu ya teman-teman ya. Ya karena apa teman-teman? Karena yang mendengarkan itu ya seperti tersihir. Oh ternyata Habib Munzir ini adalah waliullah. Ternyata Habib Fulan ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Nah seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu nanti di haul yang selanjutnya pasti orang-orang akan berbondong-bondong dan datang ke tempat situ ataupun memperingati haul Habib tersebut. Nah seperti itu ya teman-teman ya, cara mereka itu untuk menarik jamaah ataupun mengumpulkan jamaah dengan meninggikan haul Habib tersebut. Dengan apa? Dengan cerita-cerita dusta, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, cerita-cerita dari karangan-karangan mereka itu. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu dengan apa yang mereka ucapkan, karena ini bertolak belakang dengan akidah-akidah Islam. Coba mari kita simak videonya ya. Maka saya memegang tas beliau dan isi dalam tas itu adalah obat yang kita yang kita semua tahu, apatah lagi antum semua mengerti dan paham, yaitu tuan guru kita almarhum al-maghfurlah menghidapi sakit asma yang sangat-sangat parah. Maka saya memegang obatnya ini dan saya kaget lihat, Allahu Akbar, Habib Munzir memakai obat ini. Obat ini sangat-sangat tinggi. Komposisinya obat ini sangat tinggi. Oke, jadi Habib Munzir ini memiliki obat ya. Tentunya Habib Munzir ini kan dalam keadaan ya mungkin sakit. Dan obatnya ini dosisnya sangat tinggi sekali. Nah oke ya, kita fokus ke obat dosisnya tinggi sekali. Coba mari kita lanjutkan. Sedangkan saya sendiri mempunyai asma tetapi hanya menggunakan Ventolin yang biasa. Akhirnya saya dipanggil oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Dengan beliau memperjelaskan, ijlis ma'a waladi raqibu sa'idu ish li turid jib. Labbaik ya sayyidi. Duduk bersama anakku, temanin dia, apa yang diperlukan oleh beliau berikan. Maka diletakkan Sayyidil Habib Munzir di suatu rumah berdekatan dengan Darul Mustafa, di rumahnya Al-Habib Husain Al-Attas sahib Jeddah. Maka pada suatu malam saya memerhatikan Habib Munzir ini aneh, sangat-sangat aneh, gharib. Mau dikatakan manusia memang manusia, mau dikatakan malaikat tidak tahu mau dikatakan apa. Memegang subhah, tasbih, panjang tasbihnya. Saya sempat memegang tasbihnya tatkala beliau tidur, dan tatkala saya pegang tasbihnya beliau buka matanya. Beb, sudah pakai tasbih itu, Beb. Maka saya sempat membaca salawat, memegang tasbih beliau itu dan saya hitung panjangnya 1000. Ya dengar ya teman-teman ya. Katanya tasbihnya panjangnya 1000 ya, dihitung gitu. Oke ya. Dari tadi Al-Habib Munzir memegang tasbih ini tidak berhenti dan begitu cepat. Dan terkadang saya mendengarkan ucapan keluar daripada lidah beliau. Oke, apa? Ucapannya beliau keluarkan apa? Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, Ya Sayyidi. ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Habib, ya Habib ya. Jadi zikirnya itu ya Sayyidi, ya Habib, ya Habib. Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Ya Muhammad. Kalau sudah kangen dengan guru besar beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau akan memegang tasbih dan beliau membaca ya Abu Salim, ya Abu Salim, ya Abu Salim, ya Abu Jadi zikirnya itu ya apa namanya memanggil-manggil gurunya gitu ya. Salim. Pernah satu malam
tatkala beliau sedang tidur dan saya tidur di samping beliau, pas tepat di samping beliau, tepat jam 2 malam. Jam 2 malam. Beliau membangunin saya. Beb, bangun Beb, bangun Beb. Saya langsung bangun. Marhabah Beb, marhabah Beb. Antum bisa siap-siap. Marhabah Beb, Beb. Mau siap-siap kemana Beb? Udah, sekarang wudu, pakai baju yang bagus, pakai imamah, bakar bukur. Cepat. Langsung saya bergegas, masuk ke hammam, membersihkan badan, langsung keluar. Pakai imamah, pakai jubah, pakai bakar bukur. Habib Munzir sudah duduk dengan imamahnya, dengan sorbannya, dengan pakaiannya, dan memegang subhah. Baru saya mau mendatangi beliau memperjelaskan. Dibuka pintu sekarang Beb, buka pintu. Beb, pintu rumah ini dibuka Beb. Iya dibuka. Antum mau keluar Beb, anak panggil mobil. Enggak, buka cepat sekarang buka. Apa ini? Lantas saya buka pintu tersebut. Alangkah kagetnya saya, terkejutnya saya melihat sosok tubuh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ada di depan rumah. Oh, jadi didatangi gurunya. Padahal gurunya itu sudah meninggal ya teman-teman. Jadi gurunya itu dipanggil-panggil, gurunya datang. Pantesan teman-teman ya, kalau saya dengar yaitu ceramah-ceramah dari Habib Alawi itu, mereka itu ya meminta pertolongannya itu bukan kepada Allah SWT. Jadi memanggil seseorang ya yang dianggap wali, lalu kemudian dengan izin Allah gitu ya teman-teman ya, Habib tersebut itu datang menemuinya, maksudnya datang menolongnya. Ini kan ada itu teman-teman ceramah seperti itu. Ini kan aneh ya, lucu ya. Jadi memintanya itu kepada orang yang sudah meninggal. Jadi bukan meminta kepada Allah SWT ataupun memanggil orang tersebut yang dianggap sebagai waliullah. Dengan beliau memperjelaskan, Aina Munzir. Maka bangun Al-Habib Munzir ini dan berlutut di hadapan gurunya. Hanya tidak berkata, hanya melihat wajah gurunya, dan Al-Habib Umar hanya melihat wajahnya Habib Munzir dengan memandang mata. Dalam tempoh berapa detik, dan setelah itu pergi Habib Umar. Tutup lagi pintunya, langsung beliau masuk ke kamar, dan tatkala saya masuk ke kamar sudah dicopot imamahnya, bajunya sudah dicopot, dan beliau sudah baring, dan beliau lihat dan beliau memandang kepada saya, dan beliau jelaskan, Habibi, udah tidur, selesai sudah. Saya bingung, selesai apa ini? Bingung. Sampai saya gak bisa tidur sampai menjelang waktu subuh. Bangun beliau, ayo kita ke Darul Mustafa. Marhaba Habib. Selesai di Darul Mustafa. Salat subuh dengan adkar, dengan wirid dan hizib Al-Quran, dan sampai beliau menatap lagi wajah guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hanya dengan senyuman, dan beliau langsung manggil saya, Beb, kita pulang. Marhaba Habib. Jadi kita pulang masuk ke rumah Habib Hussein. Hati saya masih tidak enak. Apa ini? Ya Allah, kita sendiri yang duduk di Darul Mustafa tidak pernah lihat seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya saya memberanikan diri menanya, Beb, mohon maaf, mau nanya Beb. Labbaik, marhaba. Dengan suaranya lembut, senyuman, subhanallah. Beb, tadi malam kenapa Beb? Dan tadi pagi kenapa Beb? Apa beliau jelaskan? Habibi, ingat pesan anak ini. Ini guru mulia kita ini bukan guru sembarangan. Ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini bukan Habib sembarangan. Ini bukan guru sembarangan. Magamnya tinggi. Kalau dizahirkan sama Allah magamnya, maka mati orang ini semua. Maka beliau memperjelaskan, ingat Beb, antum kalau sudah pulang ke Singapura, ingat harus mempunyai irtibat yang kuat, gawi, irtibat batiniah dengan guru. Dan ingat, Maulid Dia Ulami ini pegang Maulid Dia Ulami ini. Ana dengar sendiri Sayyidil Habib Umar pernah memperjelaskan. Beliau memperjelaskan, ma'allaftu Dia Ulami illa bi amr Nabi Syafi'. Tidak kukarang Dia Ulami ini kecuali dengan perintah Nabi yang membawa syafaat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya kisah-kisah dari Habib Alawi yang dimana mereka ini bertemu dengan gurunya, padahal gurunya itu sudah nggak ada ya teman-teman, sudah meninggal. Kan aneh ya teman-teman. Jadi cerita-cerita semacam ini nggak asing lagi ya di acara-acara haul dari kalangan mereka itu kalau sudah nggak ada. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meninggikan nama yang dihaulin itu seperti Habib Al-Munzir. Ada juga ya teman-teman ya, Habib Munzir ini sebelum Habib Munzir ini meninggal ya, itu selalu didatangi Rasulullah SAW. Yaitu apa? Yaitu sebelum meninggal itu dikasih tahu, Bib, umur kamu tinggal segini. Ya, nanti didatangi lagi Rasulullah, umur kamu tinggal segini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini kan konyol ya. Nah saya juga ini ya aneh ya, kenapa mereka ini ya dengan beraninya mengatakan demikian? Kan sama saja ya, mereka itu merendahkan Rasulullah SAW. Sangat sekali merendahkan teman-teman. Gak ada itu riwayat-riwayat manapun dari para sahabat Nabi, istri Nabi, cucu Nabi, gak ada yang mereka itu didatangi Rasulullah yaitu secara sadar setelah peninggalan beliau teman-teman. Ini malah selalu dikabari bahwasanya umur kamu tinggal segini. Ini apa? Ini khurafat. Ya, khurafat.
Ada juga yaitu video dari Pak Umar nangis-nangis di depan muhibinnya, nangis-nangis di depan jamaahnya, lalu kemudian matanya itu melotot seakan-akan melihat sesuatu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu menganggap ya bahwasanya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Coba mari kita perhatikan video ini teman-teman ya. ارحم من أصل عدم يا موجود يا الله. Coba kita lihat pandangannya. Pandangannya tajam gitu ya. Terus gitu. Terus matanya lirik-lirik gitu kan teman-teman. Senyum-senyum sendiri. Nah, jadi ya teman-teman ya, ini melihat apa? Ya, jadi pasti ada yang dilihat ya. Nggak ada ya seseorang itu tiba-tiba gini terus senyum-senyum sendiri, nggak ada. Pasti ada yang dilihat gitu. Nah, itu menandakan bahwasanya ya seperti Pak Umar ini memiliki kelebihan gitu ya, wali gitu bagi mereka ya teman-teman. Karena actingnya ini sangat luar biasa ya, seakan-akan melihat Rasulullah SAW secara sadar. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita berhati-hati jangan sampai tertipu dengan yaitu acara-acara haul yang mereka sampaikan bahwasanya Habib ini bertemu dengan Rasulullah secara sadar lalu dipeluk. Itu ada yang kemarin ya, siapa namanya itu, Habib Abu Bakar Gresik. Ada juga yang ini tadi melihat memanggil gurunya datang padahal gurunya sudah meninggal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu tujuannya ketika mengadakan haul itu apa? Untuk meninggikan namanya. Nah, seperti itu. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kita itu salah ngaji, malah pada akhirnya kita ini tersesat. Tersesat apa? Karena mereka yang sampaikan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Bisa melihat secara sadar lah, padahal para sahabat Nabi nggak ada yang seperti itu. Istri Nabi, cucu Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab nggak ada yang seperti itu yang bisa melihat Nabi secara sadar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.